Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi wakaf ini sedekah mulia. Termasuk Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan wakaf ini sedekah mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, alladzi amarna bil ittihadi wal ittisam bihablillahil matin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma fa ya al-hadirun wal hadirat rahimakumullah. Kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada, mari kita awali dengan selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Allah masih memberikan nikmat baik sehat, waktu dan umur kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita semakin meningkatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat bering salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu jamaah, para pendengar yang dirahmati Allah, sambil kita niat iktikaf di rumah Allah yang suci dan mulia ini, mari pula kita saling tazkirah, saling mengingatkan diri dan jamaah serta para pendengar sekalian. Fadzakir inna dzikra tanfa'u lil mu'minin. Saling memberi ingat antara satu dengan yang lain, mudah-mudahan itu bermanfaat sesama mukmin. Tidak ada lain dari sebuah penyampaian tabligh, dakwah, halaqah, tausiah, hanya semata-mata kita mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjutan dari bahasan kajian kita yang lalu. Masih ada yang bertanya dan perlu mungkin kita jelaskan walaupun dalam batas waktu yang singkat. Persoalan wakaf, sedekah. Wakaf dan sedekah sama-sama sedekah. Tapi wakaf ini sedekah mulia. Termasuk Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan wakaf ini sedekah mulia. Artinya apa? Berbeda dengan sedekah biasa. Sedekah biasa diberikan, digunakan habis, dimanfaatkan. Tapi wakaf ini sedekah mulia, wakaf ini dia jariah, sedekah jariah, sedekah yang terus mengalir pahalanya kepada yang memberi wakaf.
nggak boleh hilang. Harus dijaga. Makanya wakaf bukan seperti sedekah biasa, tetapi lebih besar ganjaran dan manfaatnya, terutama bagi yang memberi wakaf itu sendiri. Karena pahala wakaf terus mengalir, maka disebut sedekah jariah, sedekah yang mengalir. Sedekah yang mengalir itulah wakaf. Kan 3 hal, Pak Ibu, para pendengar sekalian. Ketika seseorang dipanggil oleh Allah, meninggal dunia, wafat, kan hanali hubungan dengan dunianya, putus. Inqata amaluhu, putus amalnya, hanali hubungan dengan dunia ini. Ketika Allah dipanggil, mewafatkan seseorang, ya, kecuali 3 kan? Sudah kita sampaikan 3. Pertama, sedekah jariah, itulah sedekah yang mengalir pahalanya, terus dia mengalir selama wakaf yang diberikan itu digunakan untuk mauquf alih, penerima manfaat, ke masjid, ke pendidikan atau pemberdayaan ekonomi, ya. mengalir. Tawakaf toko diproduktifkan, disewakan, ada hasilnya diberikan kepada penerima manfaat, beasiswa boleh, operasional masjid dan sebagainya. Karena itu wakaf ini bentuk instrumen ekonomi Islam, filantropi, kedermawanan. Makanya wakaf ini disuruh berikan yang terbaik, yang sangat kita cintai, harta yang kita miliki. Baik tawakaf yang hana hasil, tapi yang sangat kita cintai, mimma tuhibbun. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Hana tidak akan sampai, kata Allah, kamu kepada kebaikan, kepada surga Allah, sehingga kamu menafkahkan harta yang Allah berikan itu yang sangat kamu cintai. Kamu ya tawakaf yang sangat kita cintai. Maka para sahabat dulu gewakaf kebun kurma. Abu Talha kebun kurma, padahal kebun kurma itu sangat sayang, ya, hasilnya baik, buahnya baik, subur, ya. Tapi diwakafkan yang sangat dicintai itu. Karena itu Bapak Ibu para pendengar sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita mewakafkan benda harta kita di jalan Allah, berarti harta itu hanali hubungan dengan pewakif, itu jadi milik Allah. Harta itu jadi milik Allah, digunakan untuk kepentingan umat seluas-luasnya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka para ulama memberikan pemaknaan wakaf itu sendiri, ya, diberi pengertian supaya kita termotivasi di dalam memberikan wakaf. Jadi wakaf itu, wakaf menghentikan, al-waqfu, logatan al-waqfu, wakaf itu menghentikan. Harta yang kata beri itu anale hubungan dengan pemilik. Kalau pas hanjit laki hasili, siapa juga yang mengurus itu? Yang kita percaya wakif yang ketunjuk nazir. Ada nazir yang kepercaya, yang amanah supaya mengelola harta itu
dengan penuh amanah. Contoh, misalnya masjid raya ini ada wakaf toko, ada rumah, ada tanah, hasil dari sewa produktif itu digunakan ke masjid. Malah beberapa hari yang lalu diinformasikan nazir Masjid Raya Baitur Rahman sudah memperbaiki beberapa hal, termasuk toilet bapak, toilet ibu-ibu bocor, kemudian plafon itu sudah diinformasikan lewat media. Ini mau kualih penerima manfaat masjid, karena wakif roja wakafkan ini untuk masjid raya, maka 50% itu hasil dari produktif yang dikelola oleh nazir, 50% hasilnya ke masjid, supaya operasional ini baik terganggu ibadah. 40% baru saving, yang rusak, pegang rumah wakaf atau berdayakan lain-lain. 10% baru operasional kegiatan-kegiatan kenaziran. Jadi begitu Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama wakaf terjaga dengan baik dan menghasilkan, selama itu pahala terus mengalir kepada orang yang memberi wakaf. Pewakif itu, sekalipun pewakif itu sudah di alam barzah hari ini, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap pahalanya itu mengalir ya, selama itu terjaga dan dijaga oleh para nazir yang dipercayakan. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini disebutkan tahbisul asli. Wakaf itu digunakan manfaat hasilnya, innya itu dijaga dengan baik. In itu dijaga dengan baik oleh nazir supaya tidak hilang. Itu tugas naziran. Makanya seorang nazir itu harus amanah. Dia menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan. La yurasu, tidak boleh diwariskan harta wakaf. La yuhabu, tidak boleh dihibahkan harta benda wakaf. Wala yubau, tidak boleh dijual. Hanjit dapat pula harta wakaf, maka dijaga. Dan nazir yang dipercayakan oleh wakif bukan untuk memiliki, tapi untuk menjaga, memberdayakan, gepelihara. Tapi hanjit nanti gewarisi ke keluarga. Bahana leu nazir ditujuk nazir lain. Contoh Baitul Acih, padum tun ke Baitul Acih, Habib buka 200 tun lebih. Bahana leu nazir, ganti nazir, tunjuk nazir lain yang amanah. Hanjit oleh ahli waris gak acok kembali. Oh ya cok li ahli waris, na cucu na cicit ya cok kembali hanjit, sudah menjadi milik Allah, harta Allah, harta umat. 200 tahun lebih Baitul Acih itu terpelihara nazir yang berganti-ganti ya. Mauquf alainya salah satu calon jamaah haji asal Aceh menerima ya, sejak 2010 yang lalu, sejak tahun 2010 yang lalu
menerima oleh jamaah haji asal Aceh. Maka hanjit digadaikan, hanjit tanah wakaf, una sertifikat diagunkan di bank, hanjit. Undang-undang melarang, syariat juga melarang, karena nanti jadi fitnah, hasilnya je ke pribadi, bisa beralih dan sebagainya. Kemudian cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai kaedah pemberi wakaf, si wakif ditujukan, diikrarkan oleh yang memberi wakaf. Oh, tanah belangnya untuk menasah pulan, atau tanah belangnya hasil ji untuk masjid pulan, hanjit tak gunakan hal lain, karena ikrar si wakaf atau untuk kemaslahatan umat, ya, sekolah, pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan sebagainya. Pak Ibu hadirin kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menyatakan di Aceh, wate kerajaan Sultan Kerajaan Aceh Darussalam itu dulu memiliki sebuah badan yang diberi nama Balai Mesara. Diberi nama oleh kerajaan Balai Mesara. Balai Mesara ini dibuat oleh kerajaan sebagai lembaga khusus mengelola segala urusan yang berhubungan dengan wakaf. Ada Balai Mesara, maka tanah-tanah yang katrib dikun tanah Mesara, Umang Mesara, termasuk Umang Sara Belang Padang, Umang Sara, tulis di urang Belanda Falangen 1983 Falangen ini urang Belanda, ditulis dua boh, Belang Punge dan Belang Padang, nyan Umang Sara. Karena masa kerajaan ini Balai Mesara khusus mengurus harta-harta wakaf umat. Kan sinomantang mungkin seluruh Aceh ada harta Mesara, tanah belang, harta Mesara. Dalam jejak rekam wakaf Aceh, kebiasaan wakaf itu terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama dinamakan wakeh, bahasa Aceh wakeh, bahasa Indonesia wakaf, bahasa Arab wakaf. Dan yang kedua Umang Sara. Ada dua dalam catatan sejarah Aceh, yang sabah wakeh, yang sabah Umang Sara. Yang dinamakan wakeh merupakan objek wakaf dalam bentuk masjid, sekolah, makam, kuburan, yang dalam bentuk wakeh. Biasanya orang masjid wakeh, wakaf, sekolah wakaf. Sementara Umang Sara adalah wakaf yang berupa sawah atau ladang. Yang Umang Sara sawah atau ladang, yang hasilnya digunakan untuk menasah, untuk masjid, termasuklah Umang Sara Belang Padang. Belang itu Umang Sara. Maka ditulis kembali oleh orang Belanda Falangen bahwa Belang Padang dan Belang Punge sebagai tanah wakaf milik Masjid Raya Baitur Rahman. Pak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hanjitna berselisih paham. Yang gekeun Umang Sara juga itu wakaf. Cuma beda benar. Dalam catatan sejarah menyewakeh itu biasanya masjid diwakafkan, sekolah,
perkuburan. Tapi nya umang sara biasa gewakaf blang sawah yang menghasilkan ladang ke masjid, termasuklah Masjid Raya Baitur Rahman yang dua ditulis oleh Falangan, Blang Pungi dan Blang Padang. Blang Pungi sudah ada ditempati oleh rumah imam sekolah Darus Syariah, ada radio FM, Masjid Raya di situ, Baitur Rahman, rumah para imam sudah bersertifikat. Tinggal satu lagi, Bapak Ibu para pendengar sekalian, Blang Padang. Mudah-mudahan diserahkan oleh orang yang merasa hari ini menguasai, dengan kesadaran supaya menyerahkan karena itu wakaf umang sarah milik wakaf Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Pak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan demikian maka ada dua hal. Syariat itu ada dua aspek secara umum. Yang pertama, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah, salat, puasa, zakat, haji, ya. Itu aspek ya. Hubungan kita secara vertikal, Bapak Ibu para pendengar sekalian. Hanjit putu hablum minallah. Aspek yang kedua, ada aspek hubungan dengan manusia, muamalah. Nah, inilah hendak harta, kekayaan disyukuri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Bersyukurlah. Pasang siapa yang bersyukur kepada Allah, syukur itu untuk dirinya. Allah hanya perle kan. Syukur kepada Allah. Tak laksanakan perintah, tak jalankan semua perintah, tak tinggalkan semua larangan untuk diri kita. Allah tidak perlu. Allah kaya. Allah tidak butuh kepada kita, kepada harta kita. Makanya dalam beberapa ayat, dalam beberapa penjelasan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga sudah menjelaskan kepada kita sekalian, ya. Salah satunya adalah sedekah jariah yang harus kita berikan. Keajaiban wakaf itu banyak sekali. Filosof, rahasia-rahasia hikmah dari harta yang tersyukuri di jalan Allah. Pahala terus menerus pahala itu. Makanya tanah kosong diberikan oleh wakif kepada nazir, supaya nazir itu memberdayakan, baik dibiarkan tanah itu kosong, dengan hana hasil, hana mengalir pahala. Maka ini tugas seorang nazir, dia harus mengembangkan inovasi, pegepula tanaman, pegat rumah sewa, pena usaha, sehingga menghasilkan hasil itu mengalir kepada orang yang sudah memberi wakaf. Itulah jariah namanya. Terus pahalanya mengalir dan abadi sampai akhirat, abadi. Harta benda wakaf tetap terjaga, tak bisa hilang. Tadi sudah la yuba'u wa la yurasu wa la yuhabu. Tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Anjit tawariskan kepada keluarga kita kalau itu harta benda wakaf. Cuma bagaimana sekarang menertibkan tugas kita? Kalau kita ketahui itu tanah wakaf, kita menganjurkan supaya mendaftarkan lewat akta ikrar wakaf di KUA
atau wakaf lama, akta pengganti akta ikrar wakaf, supaya dia terpelihara, innya terjaga. Berpahalalah orang-orang yang menjaga in wakaf yang dipercayakan amanah kepadanya, berkah hidupnya. Kemudian wakaf itu manfaatnya dirasakan oleh umat, oleh masyarakat, oleh orang banyak. Fakir miskin terbantu, anak yatim terbantu, beasiswa ya, dan sebagainya. Hampir 80% di Aceh itu masjid rumah Allah, termasuk Manasah, itu wakaf. Kalaupun tidak 100%, tapi 70-80% itu wakaf. Kenapa sangat besar wakaf ini? Sangat banyak wakaf. 20-24 bidang persil di Aceh, 24.000. Padahal tidak ada perintah wajib di dalam Al-Quran, tapi banyak sekali orang terdorong mewakafkan. Kenapa? Karena dia itu akan membantunya di alam barzah nanti. Sedekah yang terus mengalir, pahala tidak pernah putus, dengan penuh ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tiga hal kata Rasulullah dalam hadis Abu Hurairah, Bukhari Muslim: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 juga Allah menjelaskan: masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah. Jalan Allah, fi sabilillah, di jalan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pegat masjid, pegat sekolah, pendidikan, dan sebagainya. Kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin min atwahabba. Perumpamaan seperti satu biji-biji habbah akan menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai itu ada 100 biji. Muhlum 100 biji. Satu biji menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai menumbuhkan 100 biji. Jadi 700. 100 biji. Wallahu yuzaifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala itu bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Subhanallah. Jadi enggak ada yang kurang. 1 juta kita wakafkan uang, kita taruh di bank syariah LKSPWU, tidaklah berkurang harta kita. Yang sebelumnya ada 10 juta, 1 juta kita ambil, tinggal 9 juta. Tapi 9 juta Allah gandakan itu. Yang 1 juta itu digandakan jadi 700. Subhanallah, berlipat ganda jadi lebih. Jadi 11-12 juta mungkin uang kita, malah lebih ya. Subhanallah. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas, maha mengetahui. Gak ada orang yang mengeluarkan zakat, berinfak, bersedekah, memberi wakaf, pergi haji miskin. Gak ada yang miskin. Tapi Allah ganti dalam bentuk yang lain kepada dirinya. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam sejarah juga Ibnu Khaldun, salah seorang sosiolog
ahli sejarah, beliau menulis bahwa kekuatan kedaulatan tidak dapat dipertahankan kecuali dengan mengimplementasikan syariat. Kekuatan kerajaan negara tidak akan kuat tanpa ada syariat. Syariat tidak dapat diimplementasikan kecuali oleh sebuah kedaulatan. Syariat pun tegak menyohana kekuasaan. Maka seperti dua sisi mata uang, enggak bisa dilepaskan. Kekuasaan, kedaulatan tidak dapat dipertahankan tanpa ada syariat. Syariat pun tidak akan tegak tanpa didukung oleh kedaulatan, oleh negara. Dua sisi saling. Tapi syariat diabaikan, tidak dilakukan oleh umat ini, pasti kita sering terjadi huru-hara, kekacauan dan sebagainya. Tapi syariat berjalan dengan baik, insya Allah rakyat akan sejahtera, negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kemudian ditambah oleh Ibnu Khaldun, kedaulatan atau negara tidak akan memperoleh kekuatan kecuali bila didukung oleh sumber daya manusia. Urang geget amanah yang carang-carang ya, melanjutkan dengan ikhlas dan sebagainya. Sumber daya insani manusia tidak dapat dipertahankan kecuali dengan harta benda, al-mal. Maka Bapak Ibu, para pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tegaknya dunia ini karena 4 hal, karena 4 faktor. Yang pertama, ilmuwan yang mengamalkan dan mengembangkan ilmunya, para ulama, para cendekia, mengajar, mengembangkan ilmu itu kepada masyarakat untuk kemaslahatan semuanya. Jadi ilmuwan yang mengamalkan ilmu dan mengembangkan, meneruskan kepada orang lain, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Yang kedua, para hartawan, orang-orang kaya yang tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi orang-orang dermawan, hartawan memikirkan umat ini. Dermawan memberikan hartanya di jalan Allah, memberikan infak, memberikan wakaf, membayar zakat, memberikan sedekah, semua untuk kepentingan umat ini. Wasahabatul agniya, orang-orang kaya yang dermawan, tapi tidak kikir ya, tapi membagi kekayaan yang Allah berikan itu untuk kepentingan umat ini dalam berbagai bentuk. Kemudian wada'watul fuqara, ada doa orang-orang fakir, doa orang miskin. Mungkin Yohana doa orang fakir, orang miskin hari ini tidak seperti ini mungkin. Kacau balau kita hidup. Makanya orang-orang fakir ini suruh bantu. Kayanya orang kaya karena ada tenaganya, doanya orang miskin dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, wa adlul umara, adilnya pemimpin yang bersikap adil kepada semua pihak tanpa ada diskriminasi, tanpa ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Itu semuanya ya, diharapkan ya seperti itu ya, nggak ada perbedaan antara satu dengan yang lain ya. Makanya
harta benda tidak dapat diperoleh kecuali dengan pembangunan al-imarah. Jadi pemerintah itu harus memikirkan, mensejahterakan rakyat. Makanya pemimpin yang terpilih pun pemimpin yang amanah, ya. Fikir kepada rakyat, fikir ke syariat, ya. Kan memikirkan untuk diri sendiri. Ini mau pilkada, memilih pemimpin, pilihlah dengan hati nurani yang fikir kepada rakyat, yang peduli kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pembangunan itu pun tidak dapat dicapai kecuali dengan keadilan, dengan adil, hukum tegak, rakyat sejahtera, tidak ada money politik dan sebagainya, ya. Keadilan merupakan tolak ukur al-mizan yang dipakai Allah untuk mengevaluasi manusia. Allah kan sangat adil. Selalu Allah berikan nikmat dan rahmatnya kepada hambanya di bumi ini. Tak pernah Allah menahan, kecuali salahnya hamba jauh dengan Allah, pubut po yang galak, melawan arus rambu-rambu syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita berpijak pada kerizan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang disuruh tak puput, tapi jauh yang dilarang, insya-Allah kita akan tenang hidup, seperti ayat yang dibacakan oleh imam tadi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sampai ujungnya, wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali kepada Tuhanmu. Itu jiwa-jiwa yang tenang, bukan jiwa yang kacau. Tenang. Kenapa dia tenang? Karena selalu menjaga perintah Allah. Dia tinggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang. Kebahagiaan itu ada di hati. Kebahagiaan itu ada di hati. Bukan kebahagiaan itu ada pada materi. Banyak orang kaya, tapi hidupnya juga kacau, tidak tenang, tidak tentram dan sebagainya. Tapi ada di hati. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali kepadaku dengan penuh keridhaan Tuhanmu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuk dalam surga Allah, ya, dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sehingga Allah juga menjelaskan, la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hana manfaat harta, hana manfaat anak, kecuali sehingga urang jaba Allah dengan hati yang baik, hati yang bagus. Mari Bapak Ibu para pendengar sekalian, nikmat yang Allah berikan, mari kita sisihkan bagian-bagian untuk kepentingan umat ini di jalan Allah, baik berupa infak, sedekah, bayar zakat, termasuk wakaf. Dan mari pula kita mengamankan, menyelamatkan wakaf orang. Dan kalau ada orang menguasai wakaf yang bukan berhak, supaya dengan kesadaran menyerahkannya kepada yang lebih berhak. Mudah-mudahan Allah akan meridai apa yang kita lakukan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada Allah kita berserah diri. Amin ya mujibas sailin, wallahu waliyut taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta imamul hadra sultanuhal ghaibi ya ayyuhan nabi Allah wal kawkabu durri Allah